Selamat hari Minggu yang diberkati, dimanapun saudara berada hari ini. Seperti biasa, katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya berdoa seperti biasa, dimanapun saudara berada, saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa saudara juga baik-baik saja. Dalam keadaan dunia yang gelap seperti sekarang ini, betapa pentingnya saudara tahu tentang identitas saudara yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara tahu kebenaran ini, maka saya percaya kebenaran ini bukan hanya memerdekakan saudara, tetapi kebenaran ini akan memberikan rasa percaya diri, pengharapan akan masa depan yang lebih baik di tengah-tengah situasi dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini. Saudara siap diberkati Tuhan? Kita lihat firman Tuhan dari Wahyu pasal 1 ayatnya yang keempat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Amin. Kalau saudara perhatikan baik-baik, sebagian besar surat-surat di dalam Perjanjian Baru selalu dimulai dengan kalimat kasih karunia. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dan juga diakhiri dengan kalimat kasih karunia. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara tahu bagaimana Alkitab Perjanjian Lama diakhiri dalam kitab Maleaki, diakhiri dengan kutuk. Di situ dikatakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi sebagian besar penutup dari kitab-kitab dalam Perjanjian Lama adalah kutuk. Tapi sebagian besar penutup dari surat-surat dalam kitab Perjanjian Baru adalah kasih karunia. Di sini dikatakan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Siapakah Dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Siapa yang dimaksud dengan ketujuh roh di sini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Roh Kudus. Ketujuh roh di sini berbicara tentang Roh Kudus. Tujuh roh berbicara tentang tujuh ekspresi dari Roh Kudus. Saudara bisa temukan ketujuh ekspresi dari Roh Kudus di dalam Yesaya pasal 11. Apa saja ekspresinya? Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. Amin. Ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Mungkin saudara berpikir yang dimaksud raja-raja di sini adalah raja-raja atau pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini. Bukan, raja-raja di sini sesungguhnya berbicara tentang siapa? Tentang saudara, tentang saya. Perhatikan baik-baik, bagi Dia yang mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Amin. Yang pertama yang iblis mau singkirkan dari dalam hidup saudara adalah perasaan dan kesadaran betapa Tuhan sangat mengasihi saudara, mengasihi saya. Saudara masih ingat setelah Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, langit terbuka, suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh masuk ke padang gurun. Tuhan Yesus dicobai iblis. Apa yang iblis katakan kepada Tuhan Yesus? Jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Ada satu kata yang iblis hilangkan. Bapa di surga berkata kepada Tuhan Yesus sebelumnya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anak yang kukasihi. Dengan kata lain, Tuhan Yesus adalah anak yang dikasihi Allah. Tetapi iblis berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah. Kata dikasihi
dihilangkan oleh iblis. Kenapa? Karena iblis selalu mau menghilangkan perasaan dan kesadaran dari dalam diri saudara bahwa saudara adalah orang yang dikasihi Allah. Iblis selalu mau meyakinkan saudara kalau Tuhan tidak mengasihi saudara lagi. Terutama ketika saudara mengalami kegagalan. Saya mau kasih tahu sama saudara, perhatikan baik-baik. Allah mengasihi saudara dengan begitu detail. Alkitab menggambarkan bagaimana Allah mengasihi saudara. Rambut di kepala saudara Allah tahu jumlahnya. Saya mengasihi anak saya, tetapi saya tidak pernah menghitung jumlah rambut di kepala mereka. Setiap jengkal bagian tubuh saudara, dari ujung rambut sampai ujung kaki, begitu penting buat Allah. Tuhan Yesus berkata, tidak sehelai pun dari rambutmu akan hilang. Tuhan Yesus sangat-sangat peduli sama saudara. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara begitu detail. Yang percaya boleh bilang amin. Alkitab berkata, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Saudara dan saya dilepaskan dari dosa saudara, dari dosa saya oleh darahnya. Saya suka sekali kalimatnya di sini. Dilepaskan dari dosa oleh darahnya. Oleh darah Yesus sendiri. Alkitab mengatakan dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dialah Yesus sendiri yang menanggung. Bukan malaikat, bukan siapapun, tetapi Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang membasuh saudara, Tuhan Yesus yang membersihkan saudara, Tuhan Yesus yang menguduskan saudara, dan Tuhan Yesus yang menghapus semua dosa saudara. Tuhan Yesus sendiri yang melakukannya. Dengan apa? Dengan darahnya sendiri. Siapa yang membasuh saudara? Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah bersih? Amin. Ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Seberapa banyak di antara saudara yang menyadari bahwa kalau Tuhan Yesus yang membasuh saudara, Tuhan Yesus membasuh saudara dengan sempurna? Bukan seperti anak umur 5 tahun yang mandi sendiri. Apakah saudara yang membasuh diri saudara sendiri? Bukan. Tuhan Yesus yang mengasihimu, Dialah yang membasuh saudara dari dosa saudara dengan darahnya. Amin. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Saya punya kabar baik buat saudara hari ini. Tuhan Yesus bukan hanya membasuh saudara dari dosa saudara dengan darahnya. Setelah Yesus membasuh saudara dengan darahnya, Tuhan Yesus membuat saudara dan saya menjadi raja dan imam bagi Allah Bapanya. Yang percaya boleh bilang amin. Katakan bersama saya raja dan imam bagi Allah Bapanya. Amin. Hari ini kita akan fokus sama kitab Wahyu. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara baca kitab Wahyu, saudara akan diberkati. Saya percaya kalau saudara baca Alkitab, saudara akan diberkati. Tetapi satu-satunya kitab yang memberitahukan secara langsung kalau saudara baca, saudara akan diberkati adalah kitab Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat yang pertama, perhatikan baik-baik. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Nah, perhatikan baik-baik, kitab Wahyu bukan berbicara tentang antikristus, bukan berbicara tentang naga, bukan berbicara tentang 666, 666. Kitab Wahyu berbicara tentang wahyu Yesus Kristus. Jadi apapun yang saudara baca dalam kitab Wahyu, bukan tentang setan dan gerombolannya. Kitab Wahyu isinya tidak lain dan tidak bukan adalah tentang wahyu Yesus Kristus. Dan ingat baik-baik, kitab Wahyu berisi simbol-simbol, lambang-lambang, berisi angka-angka, simbol, lambang, angka, harus diterjemahkan, dan hal yang terbaik biar Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Jadi angka 7
berbicara tentang kesempurnaan di dalam Alkitab. Angka 7 muncul lebih dari 50 kali di dalam kitab Wahyu. Demikian juga dengan angka 3. Angka 3 berbicara tentang apa? Manifestasi. Tentang pernyataan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan diri, bermanifestasi kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus telah menyatakan kepada Yohanes, manifestasi. Apa saja yang Tuhan Yesus nyatakan atau manifestasikan kepada Yohanes. Kita lihat satu persatu. Semuanya berbicara tentang 3 hal. Karena angka 3 adalah angka manifestasi. Wahyu pasal 1 ayat yang kedua. Perhatikan baik-baik. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Perhatikan baik-baik. Isi kitab Wahyu ada 3. Yang pertama, kesaksian tentang firman Allah. Yang kedua, kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kesaksian tentang segala sesuatu yang dilihat oleh Yohanes. Ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berbahagialah ia yang membacakan. Saya sudah kasih tahu sama saudara, kalau saudara baca kitab ini, saudara akan diberkati. Amin. Siapa yang berbahagia, siapa yang diberkati? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Berbahagialah ia yang membacakannya. Yang kedua, berbahagialah mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini. Amin. Yang ketiga, berbahagialah mereka yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Amin. Ayat keempat, perhatikan baik-baik. Selalu ada 3 hal. Dari Yohanes kepada 7 jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Amin. Perhatikan baik-baik. Dari Dia. Siapa Dia di sini? Yang pertama, yang ada. Betul. Yang kedua, yang sudah ada. Dan yang ketiga, lihat manifestasi. Ada 3. Yang ketiga, yang akan datang. Jadi ada 3 hal di sini. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Amin. Sekali lagi Tuhan Yesus menyatakan, dan dari Yesus Kristus. Ada 3 hal. Karena manifestasi berbicara tentang angka 3. Angka 3 berbicara tentang manifestasi. Dari Yesus Kristus. Yang pertama, saksi yang setia. Yang kedua, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yang ketiga, yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Amin. Ayat 5b sampai 6. Perhatikan baik-baik. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya dikatakan bagi Dia yang pertama. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, yang mengasihi kita. Betul? Yang kedua, siapakah Dia di sini? Yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Dan yang telah membuat kita, saudara, menjadi raja dan imam bagi Bapanya. Bagi Dialah segala kemuliaan, kuasa, dan hormat sampai selama-lamanya. Perhatikan baik-baik. Waktu Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah mau menjadikan seluruh bangsa Israel menjadi apa? Menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Allah berkata begini, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Selanjutnya Tuhan berkata begini, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam
dan bangsa yang kudus. Inilah mimpinya Allah buat bangsa Israel. Menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dan ini juga yang menjadi isi hatinya Allah buat saudara, buat saya. Apa isi hatinya Allah buat saudara, buat saya? Apa yang Allah inginkan buat saudara, buat saya? Saya akan tunjukkan sama saudara. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara, mengasihi saya. Yang percaya boleh bilang amin. Tuhan Yesus melepaskan saudara, melepaskan saya dari dosa saudara dan saya dengan apa tadi? Dengan darahnya. Untuk apa? Untuk membuat saudara dan saya menjadi raja dan imam bagi Allah Bapanya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau saudara dan saya hari ini berfungsi sebagai raja dan imam bagi Allah Bapanya di bumi ini. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Petrus di dalam suratnya mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih di sini berbicara tentang orang-orang percaya. Saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih. Selanjutnya dikatakan imamat yang rajani, royal priesthood. Berbeda dengan imamat Lewi pada zaman Musa, zaman Harun. Dalam imamat Lewi, saya mau saudara mengerti, seorang imam hanyalah seorang imam, bukan raja. Sedangkan saudara dan saya hari ini adalah imamat yang rajani. Artinya, saudara bukan hanya seorang imam, tetapi saudara juga sebagai seorang raja. Wow, Allah mau saudara dan saya berfungsi sebagai raja dan imam sekaligus. Allah mau saudara dan saya hidup sebagaimana layaknya seorang raja dan juga seorang imam. Bagaimana caranya saudara hidup sebagai layaknya seorang raja dan imam bagi Allah Bapanya di bumi ini, terutama dalam keadaan dunia yang semakin gelap ini? Bagaimana caranya? Nah, kalau saudara baca kitab Bilangan pasal 7. Bilangan pasal 7 merupakan pasal yang paling panjang dalam kitab Bilangan. Pertanyaan saya, kenapa di sini Allah memberikan space atau ruang yang begitu banyak? Dan saya mau saudara mengerti, inti dari Bilangan pasal 7 adalah tentang persembahan yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin bangsa Israel ketika Musa mentahbiskan atau menguduskan kemah suci. Satu persatu pemimpin-pemimpin bangsa Israel datang membawa persembahan. Apa yang kita bisa pelajari? Perhatikan baik-baik. Pasal 7 Bilangan ayat yang ketiga. Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin, lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kalau saudara melihat apa yang mereka persembahkan, 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, saudara bisa menilai bahwa mereka adalah orang-orang yang murah hati, orang-orang yang generous. Dan kalau saudara perhatikan, Allah tidak pernah memerintahkan kepada mereka untuk memberikan persembahan yang demikian. Gak pernah. Mereka sendiri yang punya inisiatif. Mereka sendiri yang datang membawa ke hadapan Tuhan. Jadi, perhatikan baik-baik. Sebagai raja dan imam bagi Allah, saudara harus menjadi orang yang generous, murah hati. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat 10 sampai 11. Perhatikan baik-baik. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mezbah. Pada hari mezbah itu diurapi, para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, 1 pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahan untuk mentahbiskan mezbah itu. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini berkali-kali disebutkan mezbah, mezbah, mezbah. Jadi, seorang pemimpin memiliki penilaian dan penghargaan yang luar biasa terhadap mezbah. Di dalam perjanjian lama, mezbah adalah tempat untuk meletakkan korban. Betul? Mezbah merupakan gambaran tentang apa? Tentang salib Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah korban yang sesungguhnya yang tergantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus adalah korbannya, sedangkan kayu salib adalah mezbahnya.
Nah, kalau saudara dan saya adalah raja dan imam bagi Allah Bapanya, maka saudara seharusnya memiliki penilaian dan penghargaan yang luar biasa terhadap apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Itu sebabnya saya tidak bisa lagi hidup di bawah hukum Taurat, karena saya begitu menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, membebaskan saya dari hukum Taurat. Paulus begitu menghargai salib Yesus Kristus. Paulus mengatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kehidupan kekristenan dimulai dari salib. Kehidupan kekristenan adalah salib, salib, dan salib Yesus Kristus. Sekarang banyak orang Kristen yang hidupnya tanpa salib Kristus, hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya, aku, kita, kami. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, sebagai imam dan raja bagi Allah Bapanya, berikan kemuliaan kepada apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Berikan penilaian, penghargaan kepada salib Yesus Kristus. Ayat yang ke-12, perhatikan baik-baik. Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Perhatikan baik-baik, suku yang pertama yang memberikan persembahan adalah suku apa? Suku Yehuda. Suku Yehuda selalu bergerak terlebih dahulu. Dan ingat baik-baik, Yesus berasal dari suku Yehuda. Amin. Ketika bangsa Israel pergi ke medan peperangan, siapa yang maju terlebih dahulu? Suku yang maju terlebih dahulu adalah suku Yehuda. Apa artinya Yehuda? Yehuda artinya praise. Yehuda artinya pujian, bukan komplain. Nah, kalau saudara lihat dalam Alkitab, terjemahan kata komplain dalam bahasa Ibrani adalah alun, yang artinya spend the night. Ketika saudara komplain, ketika saudara bersungut-sungut, saudara akan tetap berada dalam situasi yang sama. Saudara akan berada dalam posisi yang sama. Tetapi sebaliknya, ketika saudara praise, ketika saudara memuji Tuhan, Tuhan akan membawa saudara keluar dari situasi tersebut. Komplain tidak menyelesaikan masalah. Komplain tidak mengubahkan situasinya. Sebagai seorang raja dan imam bagi Allah Bapanya, saya mau kasih tahu sama saudara, situasi apapun yang saudara hadapi, yang pertama keluar dari mulut saudara seharusnya adalah praise. Memuji Tuhan, bukan komplain. Ingat, kalau saudara komplain, saudara akan berada dalam situasi yang sama. Amin, tidak pernah berubah situasinya. Sebaliknya, waktu saudara praise, waktu saudara memuji Tuhan, Tuhan yang akan berperang buat saudara, Tuhan akan berjalan di depan saudara, membawa saudara keluar dari situasinya yang sulit, dan memberikan kemenangan-kemenangan yang besar buat saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Saudara adalah bangsa yang kudus. Apa artinya kudus? Set apart, dipisahkan, berbeda dengan yang lain, uncommon. Nah, kalau orang dunia pada umumnya tidak mau memaafkan dan membalas, saudara dan saya tidak demikian. Saudara tidak sama seperti mereka. Saudara memaafkan dan melupakan. Let go. Orang dunia memberi untuk satu tujuan. Saudara dan saya tidak demikian. Saudara memberi karena saudara mau menjadi berkat. Amin. Di masa pandemi seperti sekarang ini, orang-orang dunia khawatir, takut, stres, dan depresi karena apa yang mereka lihat di sekeliling mereka, dan apa yang mereka dengar dan mereka tonton di TV, di internet, di sosial media. Tetapi saudara dan saya tetap tenang, mata saudara tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Saudara tetap melihat dan fokus kepada Tuhan Yesus, tetap percaya kepada firman-Nya, tetap berpegang kepada janjinya, dan tetap menantikan pertolongan dari Tuhan. Orang dunia stres, saudara berbeda. Saudara
rest. Jadi sebagai raja dan imam bagi Allah Bapanya, perhatikan baik-baik, saudara harus menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Yang percaya boleh bilang amin. Ingat baik-baik, saudara sudah dibebaskan dari dosa saudara oleh darahnya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk membuat saudara menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, menjadi raja dan imam bagi Allah Bapanya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Amin. Dan ingat, yang pertama, sifat yang dimiliki oleh imam dan raja bagi Allah Bapanya adalah, yang pertama ingat, murah hati, generous. Saudara bisa melihat dalam situasi yang gelap dan sulit seperti sekarang ini, saya mau saudara menjadi orang-orang yang murah hati, generous. Lihat sekeliling saudara, ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan saudara. Jadilah saluran berkat buat mereka. Dan saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Alkitab berkata, berilah maka kamu akan diberi, dengan suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan sampai tumpah keluar. Itulah yang diberikan kepada ribaan saudara dan saya. Yang kedua, perhatikan baik-baik, sebagai raja dan imam bagi Allah Bapanya, selalu melihat kepada salib Yesus Kristus. Berdiri di atas dasar apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Jangan mengandalkan kekuatan saudara, tetapi selalu mengandalkan apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Berikan kemuliaan, amin, penilaian kepada apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kalau orang-orang di sekeliling saudara jatuh sakit, apa yang harus saudara lakukan? Ambil bagian dalam perjamuan kudus. Beritakan kematian Tuhan. Lihat Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Tuhan Yesus, aku bersyukur Engkau sudah menggantikan posisiku di atas kayu salib. Dihancurkan, diremukkan. Supaya hari ini aku bisa punya hidup yang sehat. Tubuh yang kuat. Amin. Berikan kemuliaan kepada apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan berjalan di dalam kemenangan. Yang percaya boleh bilang amin. Yang ketiga, perhatikan baik-baik, sebagai imam dan raja bagi Allah Bapanya, apapun yang saudara hadapi situasinya hari ini, praise Him, memuji Tuhan. Jangan komplain. Ingat, komplain tidak menyelesaikan masalah, tetapi praise Him, memuji Tuhan. Tuhan akan berperang buat saudara. Tuhan akan berjalan di depan saudara, membawa saudara keluar dari situasi yang sulit dan memberikan kemenangan yang besar buat saudara. Yang terakhir, sebagai imam dan raja bagi Allah Bapanya, jangan menjadi sama seperti dunia ini. Jadilah berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia takut, khawatir, stres, depresi, saudara dan saya tetap rest. Amin. Saudara tidak takut, saudara tidak khawatir, saudara rest karena mata saudara senantiasa tertuju kepada Tuhan Yesus. Saudara tahu bahwa saudara adalah imam dan raja bagi Allah Bapanya yang paling dikasihi. Saudara adalah imam dan raja yang paling dikasihi. Tuhan akan membuat saudara dan saya berbeda dengan dunia ini. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat, Dia bukan hanya membebaskan saudara dari dosa dengan darahnya, tetapi Dia memisahkan saudara. Dia menjadikan saudara bangsa yang terpilih. Amin. Bangsa yang kudus, menjadi umat kepunyaannya. Tidak sampai di sini, Dia menjadikan saudara, menjadikan saya sebagai raja dan imam di dunia ini. Menjadi imam dan raja bagi Bapanya yang ada di surga. Amin. Ingat baik-baik, inilah identitasmu hari ini. Amin. Kamu adalah imam, kamu adalah raja bagi Bapanya. Yang pertama, jadilah orang yang murah hati. Amin. Imam dan raja, orang yang murah hati. Amin. Lihat sekelilingmu dalam situasi yang gelap, jadi berkat buat mereka, dan saya percaya kamu akan diberkati.
Amin. Selalu memberikan kemuliaan kepada salib Kristus, memberikan penghargaan kepada salib Kristus. Jangan hanya mengandalkan kekuatanmu, tapi berdiri di atas dasar apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Sebagai imam dan raja, senantiasa yang keluar dari mulutmu, situasi apapun yang kamu hadapi, selalu keluar pujian. Praise Him, ucapan syukur, bukan komplain, bukan sungut-sungut. Komplain, sungut-sungut tidak menyelesaikan masalah. Amin. Tetapi ketika saudara memuji Tuhan, praise Him, Dia akan berperang buat saudara. Dia berjalan di depan saudara. Amin. Dia membawa saudara keluar dari situasi yang sulit, melihat kemenangan demi kemenangan. Yang terakhir, yang keempat, sebagai raja dan imam bagi Allah Bapanya, pastikan saudara menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Ketika dalam keadaan yang gelap seperti sekarang ini, orang dunia takut, khawatir, stres, bahkan depresi, tetapi imam dan raja bagi Allah Bapanya, saudara tetap rest. Kenapa? Karena saudara tahu, saudara adalah orang yang paling dikasihi oleh Bapa di surga. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya yang ada di dalam Kristus Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, hari ini kami tahu identitas kami di tengah-tengah dunia yang gelap seperti sekarang ini. Engkau sudah membersihkan kami, membebaskan kami dari dosa kami oleh darah-Mu. Dan bukan hanya kami dibersihkan, tapi kami dijadikan bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, dan imamat yang rajani. Kami adalah imam dan juga raja bagi Allah Bapa di surga. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami adalah orang-orang yang paling Engkau kasihi. Kami percaya kebajikan, kemurahan belaka, sekalipun kami tinggal dalam dunia yang gelap seperti sekarang ini, tetapi hanya kebajikan, kemurahan belaka yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Semua yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan amin.